Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah chat di 0816658779. Ya, di 0816658779. Yang mau tanya-tanya seputar budidaya ikan gabus yang kita akan berusaha berbagi berdasarkan pengalaman kita selama hampir 17 tahun lebih ya dalam usaha ikan gabus ini, dan sampai sekarang ya alhamdulillah masih berjalan dengan baik, tidak ada kendala suatu apapun ya. Dan saya berharap teman-teman yang sudah mulai budidaya tetap sukses, tetap berhasil ya, dan tetap optimis ya bahwa peluang ikan gabus ini masih cukup besar dan cukup panjang ya, terutama di sektor pengolahan minyak albuminnya. Pertanyaan pertama, Pak Suwandi, salam sukses selalu ya, dari Mbah Haji Yasirli, Desa Karanggandu ya, Jepara ya. Aku memang membidangi peternakan sejak mulai usia 12 tahun, khususnya bebek petelur. Dan penetasan sukses ini dipegang oleh istri umur udah tua ya, mencoba lele 6 tahun juga pun berhasil, tapi harganya tidak meningkat. Lah niki saya ingin mempelajari ikan gabus. Apakah bisa saya pesan bibit 1000 ekor dan indukan 2 pasang? Apakah bisa Pak? Dikit dulu untuk dipelajari. Kolam saya ada 12 kolam. Sementara niki masih ada lelenya. Mohon jawabannya Pak Suwandi. Untuk Mbah Haji Yasirli di Desa Karanggandu, yang jelas pertama yang ingin saya sampaikan di sini, memang kalau mau ikut kemitraan itu budidaya dengan kita ini memilih salah satu Pak. Jadi harus, kalau nggak di pembibitan ya di pembesaran ya, itu salah satu saja. Jadi tidak boleh dua-duanya ya. Ini memang aturan perusahaan yang tetapkan seperti itu ya. Silahkan nanti Bapak bisa memilih ya. Milih dulu itu, kemudian baru kita bicara tentang teknis budidayanya. Oke. Untuk Mbah Yasirli, Haji Yasirli, selamat dan sukses selalu di sana ya. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Tarom ya, di Kudus, Jawa Tengah ya. Pak Tarom di Kudus, Jawa Tengah. Assalamualaikum Pak Suwandi di Jogja ya. Mau nanya-nanya dulu tentang ikan gabus ya. Saya pemula, apa Bapak juga menjual indukan ikan gabus? Berapa harga sepasang dan ongkirnya? Berapa kira-kira sampai kota saya? Terima kasih. Ditunggu ya Pak. Ya. Kalau untuk induk Pak, memang kita tidak menjual secara umum ya. Jadi memang harus terikat dalam sebuah kemitraan pembenihan ya. Itu kita tidak menyediakan dalam bentuk eceran ya. Saat ini memang lebih kepada kemitraan pembenihan. Jadi beli induk dalam satu paket, kemudian nanti dipijahkan ya, kemudian nanti ya, anak-anaknya bisa disetorkan ke perusahaan. Ya, itu untuk Pak Tarom ya. Kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Pak Suhandi ya. Untuk bermitra dengan perusahaan Bapak, untuk segmentasi pembenihan, apakah biaya pembenihan induk gabus itu, berapa biaya pembenihan induk satu paketnya? Dan satu paket itu sih berapa jantan dan betina ya. Sebelumnya saya pembenih ikan lele yang berjalan 12 tahun di Tangerang, binaan Diskan Kabupaten Tangerang ya. Satu paket itu jumlahnya 10 pasang Pak ya, 5 jantan 5 betina ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Pak Oos ya, dari Karawang ya. Assalamualaikum Pak Suwandi, perkenalkan saya Pak Oos dari Karawang, yang sering lihat di channelnya Bapak di YouTube, dan saya tertarik dengan budidaya ikan gabus yang Bapak kelola. Dan sebenarnya ada banyak yang ingin saya tanyakan, mungkin salah satu, berapa harga indukan dan ikan gabus sepasang, dan bagaimana cara pemijahan yang cepat supaya indukan cepat beranak, dengan media apa, serta ukuran berapa, serta ketinggian air di kolam tersebut. Mungkin ini dulu perkenalan dan pertanyaan saya.
nanti saya akan banyak-banyak lagi pertanyaan saya ke Bapak. Terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktu dan membaca atensi dari saya. Harapan saya semoga Bapak panjang umur dan dilanggan usahanya untuk kemaslahatan kita semua. Sukses selalu ya. Untuk Pak Os di Karawang, untuk cara pemijahan ikan gabus Pak, itu kan sudah banyak ditayangkan di YouTube channel Dunia Ikan Gabus ya. Untuk lebih detailnya nanti Bapak bisa nonton di situ. Ya, semua apa yang Bapak tanyakan sudah ada. Kalau saya jelaskan, Bapak lebih enak nonton videonya saja ya. Itu akan lebih mudah untuk Pak Os di Karawang ya. Itu kan Dunia Ikan Gabus sudah videonya cukup banyak sekali ya. Sudah lebih dari 500 ya. Itu juga pertanyaan seperti yang Bapak tanyakan juga sudah banyak ditanyakan, dan di situ sudah kita jabarkan juga dalam bentuk video juga sudah ada. Ya, Pak Os ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan berikutnya ini dari Rahmat di Provinsi Banten ya. Izin bertanya mengenai budidaya ikan gabus, Pak. Saya pemula dan saya mengikuti channel ikan gabus dari Pak Suwandi, konten di YouTube. Saya punya anakan ikan gabus yang kecil. Saya kasih makan pelet, cuma kendalanya kok anakan ikan gabus saya nggak bisa gede. Udah hampir 1 tahun, ukurannya hanya sebesar ibu jari, padahal makanannya nggak kekurangan. Minta solusinya Pak Suwandi, sukses selalu buat Pak Suwandi. Ya. Untuk Pak Rahmat di Provinsi Banten. Jadi ini pertama yang kita perhatikan kalau ikan gabus itu nggak bisa besar. Pertama dari sumber bibitnya Pak, yang perlu diperhatikan. Memang sumber bibitnya. Jadi memang pertama sumber bibitnya dari mana. Ya kalau memang bibitnya itu diambil dari induk yang memang dipijahkan secara budidaya berkualitas, tahu induknya, potensi untuk tidak besar itu berlanjut kepada cara memberi makan dan pakannya apa. Jadi awalnya dilihat dulu bibitnya. Ya kalau bibitnya kita ngambil asal di perairan umum, asal nyiduk, asal nyerok, kita nggak melihat induknya. Kadang kan di perairan umum, sudah pernah saya sebutkan juga di video saya sebelumnya, bahwa di perairan itu banyak sekali anakan ikan gabus ya. Apalagi saat sekarang ini. Ya ini banyak sekali ikan gabus yang mijah. Nah mijah itu kan kita nggak lihat ya anakan induknya seberapa. Ya karena kalau untuk di sini terutama di Kulon Progo sini, ini untuk melihat gabus pijah dalam bentuk induk yang besar sudah jarang sekali. Ya jadi di sini tuh yang banyak ya sudah umur 4 bulan 5 bulan kalau kita budidaya, sebesar ibu jari orang dewasa begini aja sudah mulai mijah Pak ya. Dipelihara secara bersama-sama. Ini yang kadang membuat hasil benihnya kualitasnya kurang bagus. Saya saja pembesaran di kolam tanah itu baru usia 4 bulan. Itu baru sebesar ibu jari, berat 1 on lah rata-rata. Itu sudah ada 2 yang mijah itu. Jadi secara alami dia akan mulai kawin di situ. Makanya cara seperti itu harus segera diantisipasi kalau di budidaya. Nah kalau Bapak nangkap di perairan umum kan juga nggak tahu induknya seberapa besarnya. Tahu-tahu dapat anak ikan gabus, kita seneng, kita serok, kita bawa pulang, kita pelihara. Tahu-tahu sudah pelihara 1 tahun 2 tahun kok nggak gede-gede, karena berpengaruh dari induknya juga di situ. Nah kemudian baru kalau sudah induknya bagus, dari teknis pemberian pakannya. Karena untuk pertumbuhan yang bagus ikan gabus itu dari sisi kandungan proteinnya yang diberikan ke ikan itu. Semakin proteinnya tinggi ya pertumbuhannya akan lebih bagus. Kemudian ada kebutuhan karbohidrat dan lemak juga di situ. Asupan pakannya cukup. Nah, itu pasti nanti pertumbuhannya bagus ya. Ya ini untuk Pak Rahmat ya di Provinsi Banten. Kemudian berikutnya ada dari mitra pembenihan ya, mitra pembenihan. Dari ini pokoknya kalau di mitra pembenihan atau mitra pembesaran yang tanya ke YouTube Pak Wandi, baik itu baik atau tidak baik, semua tidak akan kita sebut nama ya. Jadi kalaupun toh ada berupa pujian pun kita nggak akan sebut nama, yang tidak baik pun juga kita tidak akan sebut nama ya. Jadi ini mitra pembenihan inisial K ya, inisial K. Ini yang ada di
Pak mana ya, Pak K ini ya, dari Indramayu kalau nggak salah ya, saya lupa ya, dari Indramayu ya. Ini saya mitra pembenihan ya, tapi nggak disebutkan kotanya. Ini saya mau menanyakan Pak Suwandi, saya menjadi mitra pembenihan itu 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu sudah berjalan sampai hari ini. Tetapi dari 1 tahun yang lalu saya ikut pembenihan di Pak Suwandi, saya merasa usaha ini tidak sesuai yang saya harapkan, tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Indukan yang saya pelihara sebagian hilang, karena memang saya tidak merawatnya sendiri. Jadi saya percayakan kepada orang yang ada di sekitar saya. Kemudian saya memberi dia gaji bulanan. Tetapi setelah saya hitung-hitung selama 1 tahun ini, dari pembenihan ini saya mendapatkan hasil tapi minim sekali. Saya baru 2 kali setor benih kepada Pak Suwandi. Bahkan ada sebagian induk yang hilang. Kalau menurut Pak Suwandi, hasil pembenihan ini, usaha pembenihan ini, apakah bisa saya usaha pembenihannya apakah bisa saya teruskan, Pak Suwandi? Mengingat saya sendiri tidak bisa menangani sendiri usaha ini. Terima kasih, mohon pencerahan jawabannya Pak Suwandi. Saya masih sangat minat dan semangat sekali, hanya saja memang saya belum bisa ngurusi sendiri ikan gabus saya. Sudah selalu untuk Pak Suwandi dan dunia ikan gabus. Ya jadi bagaimana ya Pak, kalau seperti ini kan sulit juga. Ya, jadi kalau memang Bapak mau usaha di sektor pembenihan atau di pembesaran, ya memang ya harus gimana caranya, kita tetap memerlukan pengawasan. Ya Bapak tetap harus turun tangan di situ. Karena saya pikir begini Pak, kalau saya sendiri ngurusi di pembenihan ikan gabus di tempat saya sendiri itu pun saya sudah punya karyawan banyak, tetap saya tidak akan melepaskan itu semua untuk diserahkan kepada karyawan. Karena memang dari sisi keahlian ataupun rasa betul-betul memiliki untuk merawat itu beda Pak, kalau kita yang merawat sendiri dengan diserahkan kepada karyawan. Jadi seperti saya juga tidak pernah melepaskan untuk di sektor pembenihan. Mungkin kalau kirim menghitung benih, menyortir itu bisa diserahkan kepada karyawan. Tetapi saat proses kita mulai merawat dari awal sampai dia produksi, itu memang kita harus bagaimana kita terjun juga, minimal mengawasi Pak setiap harinya. Tidak bisa dilepas sendiri. Karena usaha budidaya ini kembali lagi, kalau karyawan kan mereka karena cuma digaji Pak, digaji aja. Mereka tidak berpikir, saya seneng, saya hobi, enggak. Sekedar gugur kewajiban aja, pokoknya kasih makan, nguras, bersihkan itu aja. Rasa seneng dan memilikinya itu masih kurang kalau karyawan. Ya, makanya apalagi induk di tempat Bapak sampai Bapak katakan itu hilang. Kalau hilang ya pasti akan ada masalah Pak ya di tempat usaha budidaya itu. Nah, yang hilang bagaimana ini? Dari faktor keamanan mungkin bisa dipertimbangkan lagi, dibenahi lagi. Ya, kalau induk sampai hilang kan ada masalah di situ yang harus diatasi Pak ya. Jadi saran saya Pak kepada mitra Bapak K ya, ini memang Bapak harus melakukan pengecekan tempat usaha Bapak ya. Cek lagi, kemudian betul-betul pastikan kalau memang Bapak yang nggak bisa terjun di situ ya, tetap minimal ada 2 orang lah ya melakukan pengawasan di situ. Jangan hanya cuma 1 orang saja. Tapi kalau saran saya tetap harus diawasi sendiri Pak, karena memang niat Bapak, kalau setahu saya dulu Bapak datang ke sini itu memang mau jadikan usaha pokok. Tapi kalau memang sekarang ini kondisi seperti ini ya mungkin nggak maksimal kalau itu jadikan sebuah usaha yang hanya dipasrahkan atau diserahkan kepada karyawan. Gitu ya Pak ya, mitra. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Isus yang ada di Sentolo ya. Saya mau tanya Pak, saya punya kolam beton bekas pemancingan dengan ukuran 5x10. Idealnya kalau saya ingin pembesaran ikan gabus diisi berapa ekor ya Pak? Apakah saya bisa ikut kemitraan dengan CV Minajaya Lestari? Kebetulan saya tonton terus video Bapak di YouTube, mohon dijawab Pak ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau untuk kolam pemancingan, pertama Pak disterilkan dulu, Pak dibersihkan dulu, terutama dari sisa-sisa ikan ataupun dari unsur-unsur yang kurang baik, termasuk ada kandungan virus bakteri yang ada di kolam, harus disterilkan dulu, Pak. Jangan serta-merta kita langsung tebar benih. Masalah populasi itu silahkan Pak, nanti bisa dilihat di situ populasi ukuran kolamnya 1 meter kubik mau diisi 200 atau 1 meter kubik isi 100, tergantung nanti besarnya mau diarahkan ke 200 gram atau 500 gram. Ya. Untuk Pak Isus ya, Pak Isus yang ada di Sentul, silakan. Ya. Dan teman-teman yang mungkin pertanyaan belum saya jawab, mohon bersabar ya, karena memang banyak sekali pertanyaan yang masuk dan memang ya masih kurang waktu untuk bisa menjawabnya, karena memang banyak aktivitas yang harus kita kerjakan. Ya. Baik ya teman-teman, ikuti terus channel Dunia Ikan Gabus ya. Kita masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779 ya. Sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.